Oke, mari kita langsung masuk aja nih ya. Anda ngirim beberapa materi yang wah lumayan bikin mikir. Pertanyaan utamanya gini, gimana kalau DPR kita diganti total sama AI, kecerdasan buatan, ide? Cukup liar ya kedengarannya, tapi ayo kita coba bedah bareng dari sumber-sumber ini. Kita lihat dulu konteksnya ya. Sekarang kan DPR ada 575 anggota. Terus anggarannya juga nggak kecil ya, di APBN 2024 itu kalau nggak salah lebih dari 5 triliun rupiah. Nah, ya kita sering dengar lah ya, kinerjanya suka jadi sorotan, entah itu soal kehadiran atau ada kasus korupsi oknum sama kebijakan-kebijakannya gitu. Ini penting nih buat latar belakangnya. Betul. Di sisi lain, dari materi Anda juga kelihatan kalau AI ini, bukan cuma teori lagi, udah ada loh penerapannya di pemerintahan, walaupun mungkin skalanya masih kecil ya. Kayak contoh hakim AI di Estonia, itu kan buat kasus-kasus kecil, sengketa ringan gitu, biar prosesnya cepat. Atau ya AI buat analisis data besar, simulasi kebijakan, itu udah mulai dipakai di mana-mana. Oke, jadi panggungnya udah jelas ya. Satu sisi kita punya DPR dengan segala dinamikanya, sisi lain ada AI yang makin canggih aja nih. Tepat sekali. Jadi, misi kita di penelusuran kali ini, kita coba bongkar ide ini ya, ide ganti DPR pakai AI, dari berbagai sudut pandang di materi Anda. Kita lihat potensi bagusnya, efisiensinya, tapi juga, nah ini penting, implikasinya ke demokrasi, etika, representasi kita. Intinya sih, apa untung ruginya kalau mesin ambil alih kursi wakil rakyat Anda? Mari kita gali lebih dalam. Kalau kita lihat plusnya dulu nih, yang paling menonjol dari sumber Anda itu soal efisiensi, ya kan? Coba bayangin, hematnya anggaran kalau nggak perlu gaji 575 anggota, staf ahli, fasilitas, kunker, wah. Iya. Angka 5 triliun tadi bisa buat yang lain kan? Terus soal korupsi, secara teori nih, AI kan nggak punya kepentingan pribadi, nggak bisa disogok. Jadi potensi korupsinya bisa minim banget. Betul, sumber Anda juga nunjukin potensi lain, kecepatan sama objektivitas keputusan. AI bisa olah data aspirasi masyarakat, data ekonomi, sosial, macam-macam, secara real-time dan masif. Jadi bikin kebijakannya ya berdasarkan data, bukan lobby-lobby politik gitu. Plus, transparansi. Semua log keputusan AI kan bisa diaudit publik. Harusnya jadi lebih terbuka prosesnya. Wah, kedengarannya oke banget ya dari sisi efisiensi sama akuntabilitas. Tapi, pasti nggak sesimpel itu kan? Apa kata sumber Anda soal minusnya? Ada resiko gede soal bias algoritma. Ini penting nih. AI belajar dari data yang kita kasih. Kalau datanya udah bias dari sononya, misalnya bias gender, etnis, ekonomi, ya keputusan AI-nya juga bakal bias. Oh, jadi AI nggak otomatis netral ya? Tergantung data sama siapa yang program ya? Persis. Dan itu nyambung ke poin penting berikutnya. AI itu nggak punya empati, nggak punya hati nurani, nggak bisa paham nilai kemanusiaan yang kompleks, kayak keadilan sosial, kearifan lokal, budaya, yang seringkali susah diukur pakai angka. Gimana coba? AI nimbang rasa keadilan di kasus tanah misalnya, atau paham trauma sejarah. Itu kan dimensi manusia banget ya. Sulit, bahkan mungkin mustahil diganti mesin. Terus, pertanyaan besarnya, siapa yang ngontrol AI ini? Siapa yang program? Mereka bisa jadi penguasa tanpa wajah nanti. Wah, jadi kayak pertarungan antara efisiensi mesin yang dingin sama representasi manusia yang ya kadang nggak sempurna tapi penting ya. Menariknya, sumber Anda nggak berhenti di pro kontra doang kan? Ada solusi alternatif. Iya, betul. Dan ini bagusnya, ada pemikiran jalan tengah gitu. Nggak harus hitam putih manusia atau AI. Ada ide hybrid model campuran lah. Jadi DPR manusia tetap ada, mereka yang pegang keputusan akhir. Tapi mereka dibantu penuh sama sistem penasihat AI. AI ini tugasnya ngolah data aspirasi publik, analisis dampak kebijakan, kasih rekomendasi berbasis data yang kuat. Jadi AI kayak asisten super gitu buat Dewan. Oh, jadi AI buat nguatin kapasitas DPR ya, bukan menggantikan? Tepat. Atau opsi lain nih, AI malah dipakai buat ningkatin transparansi dan akuntabilitas DPR yang sekarang ada. Bayangin, ada sistem AI yang mantau voting real-time, lacak absen anggota, analisis anggaran, terus infonya disajiin ke publik, ke Anda, biar gampang diakses. Itu bisa jadi alat pengawasan kuat kan di tangan warga. Atau ya, coba dulu skala kecil, di DPRD kota atau kabupaten gitu.
lihat dulu dampaknya gimana sebelum mikir skala nasional. Yang merahnya nih buat Anda yang dengerin, ini bukan cuma soal teknologi canggih aja ya, tapi nyentuh pertanyaan dasar banget. Gimana kita mau jalanin pemerintahan ke depan? Seberapa besar peran teknologi dalam demokrasi kita? Dan apa sih artinya diwakili di zaman digital ini? Kesimpulan utama dari materi Anda kayaknya gini deh. Ganti DPR total pakai AI, mungkin nawarin efisiensi, objektivitas, di atas kertas oke. Tapi risikonya ke ruh demokrasi kita tuh gede banget. Demokrasi kan bukan cuma soal bikin keputusan cepat. Iya, DPR itu kan bukan sekedar mesin pembuat undang-undang ya. Betul. Ibaratnya, AI itu bisa jadi kayak otak tambahan yang canggih banget buat DPR. Bantu analisis, bikin transparan, mungkin kurangin korupsi juga. Tapi AI nggak bisa gantiin jantung representasinya itu sendiri, hubungan manusia ke manusia. Nah, ini yang bawa kita ke pertanyaan penutup nih. Buat Anda renungkan lagi dari materi ini. Kalau kita setuju AI lebih pas jadi asisten DPR, bukan pengganti, tantangan berikutnya apa? Mekanisme konkret apa yang perlu kita siapin biar AI ini beneran netral, objektif, akuntabel? Gimana Anda bisa mastiin alat canggih ini tetap melayani publik, bukan agenda tersembunyi pemrogrammnya? Wah, ini pertanyaan penting banget buat masa depan demokrasi kita semua.